Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Satu hal yang kita tidak boleh bosan dalam kehidupan ini, bertahmid dan berselawat. Setiap kita kajian, setiap kita mendengarkan pidato, ceramah, maka khatib akan memulai dengan tahmid dan selawat. Dan kita juga tidak pernah bosan mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka semoga Allah Jalla Jalaluh memasukkan kita ke orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmatnya dan bersalawat kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Pada sore hari ini, tepatnya tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriah, kita akan mengkaji ulang beberapa hal yang berkaitan dengan benda-benda najis. Karena kita tahu segala sesuatu itu hukum asalnya adalah boleh. Semuanya adalah suci, kecuali ada dalil yang mengatakan itu najis. Maka kita sebagai seorang muslim perlu mempelajarinya sehingga kita bisa menghindarinya. Hal itu berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan dengan sholat kita, berkaitan dengan wudhu kita, berkaitan dengan banyak hal yang disyaratkan seorang muslim untuk bersuci tatkala mengamalkannya. Baik, kemudian di antara benda-benda najis, hal kedua, kita ganti kitab nih. Dulu kita pakai kitab apa judulnya? Sahih Fikih Wanita. Cuma kitab itu bukan Syekh Ibn Utsaimin yang mengarangnya, itu adalah kumpulan dari seorang yang mungkin cinta kepada Syekh Ibn Utsaimin, berusaha untuk menukil dari beberapa ucapan Syekh di kitab-kitab beliau. Namun ternyata ada banyak yang tertinggal. Anda tidak katakan kekurangan, karena sebenarnya penjelasan Syekh Utsaimin itu sangat lengkap sekali. Kalau kita mengkaji kitab Syarhul Mumti', semua yang dibahas oleh Syekh Abdul Azim dalam kitabnya yang akan kita bahas Al-Wajiz ini, itu dibahas dengan lebih detail. Sedangkan kitab Sahih Fikih Wanita itu berusaha menukil dengan ringkas, akhirnya ada banyak yang tertinggal. Sehingga Anda berpikir untuk kita ganti kitab kepada yang lebih detail. Dan alhamdulillah para jamaah semua sudah memiliki kopiannya. Cuma anak akan cocokkan yang dikopi dengan yang diterjemahkan dalam kitab aslinya, karena subhanallah ya, terjemahan itu kadang-kala membuat kita jadi perlu membaca kitab aslinya. Anak akan contohkan di bab adab buang hajat. Halaman 76. Tapi enggak, terjemahannya sudah diganti. Berarti kitab yang terjemahan yang lama di nomor 5 sini dianjurkan tidak mengangkat pakaiannya sebelum hampir mendekat ke tanah. Ini sahih. Ini sesuai dengan bahasa Arabnya. Baik, kita mulai dengan barang-barang najis. Yang pertama dan kedua, air kencing dan kotoran manusia. Ini sudah kita bahas. Yang ketiga dan keempat, ini yang belum kita bahas, yaitu madhi dan wadi, yang keluar dari kemaluan itu
ada 4. Air kencing, yang kedua mani, yang ketiga madhi dan wadi. Yang 3 najis, yang 1 diperselisihkan, yaitu mani. Mani itu diperselisihkan kenajisannya. Bahkan lebih kuat yang mengatakan mani itu suci, karena mana mungkin manusia diciptakan dari sesuatu yang najis. Maka akan ada dalil-dalil yang menyatakan Rasulullah SAW itu ada bekas mani di mana? Di bajunya, sarungnya. Itu Aisyah hanya mengoretinya, apa? Mengerik. Ngerik itu apa? Ngerik itu jangkrik, mengerik itu. Nah, apa? Mengkikir, mengkorek, bahasanya kacau semua tuh, ya, iya, kalau mengerok, kalau orang kerokan itu pakai. Tapi tadi, jadi mani itu kadangkala merengkel. Tahu merengkelnya, menggumpal di baju itu. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha hanya dikerik sehingga wujudnya itu hilang, bekasnya tetap ada. Artinya tidak perlu dibersihkan dengan air. Kalau itu najis, maka nggak boleh beliau sholat dengan ada bekas itu. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya iya, itu mani Rasulullah SAW, maninya suci. Dibantah oleh ulama lain, kata dia Nabi SAW tidak mungkin maninya itu mani yang keluar karena mimpi, karena para nabi tidak mimpi. Berarti itu mani yang keluar bercampur dengan mani wanita, mani istrinya, sehingga itu bertanda bahwa mani tidak najis. Jadi pendapat yang rajih, mani tidak najis. Yang najis adalah kencing, madhi dan wadi. Mungkin sebagian tidak familiar dengan bahasa atau dengan istilah madhi dan wadi. Maka Syekh menjelaskan di sini. Madhi ialah cairan bening, halus lagi lekat, yang keluar ketika syahwat bergejolak, tidak bersamaan dengan syahwat, tidak muncrat, dan tidak menyebabkan kendornya syahwat orang yang bersangkutan. Jadi keluarnya madhi ini ketika syahwat dan tidak dengan syahwat. Ketika keluar, dia itu tidak ada kenikmatan di keluarnya itu, tapi dia keluar ketika ada syahwat. Berbeda dengan mani. Ini perbedaannya. Tidak muncrat dan tidak menyebabkan kendornya syahwat orang yang bersangkutan. Sampai disebutkan, bahkan tidak jarang yang bersangkutan tidak merasa bahwa dirinya telah mengeluarkan madhi. Tahu-tahu dia lihat di ujung kemaluannya ada sesuatu yang lengket, atau sesuatu yang nempel di sarungnya. Dia lengket, ingat bening. Dia itu bening dan lengket. Itu yang disebut dengan madhi. Dan hal ini dialami baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sama, laki sama perempuan sama-sama merasakan hal itu. Maka perempuan harus hati-hati ketika keluar yang namanya keputihan dari dirinya. Itu dia lihat dari mana tuh keluarnya. Bisa jadi itu madhi yang keluar dari diri. Air madhi hukumnya najis, karena Nabi SAW menyuruh mencuci kemaluan yang telah mengeluarkannya. Jadi orang yang mengeluarkan madhi, dia harus mencuci kemaluannya. Dan kalau sarung atau celananya terkena hal itu, maka dia harus ganti, dia harus cuci sebelum dia sholat. Kalau bagaimana dia melihat ada madhi di kemaluannya, sarungnya kira-kira kena apa enggak? Kalau dia pakai sarung, bisa jadi kena, bisa jadi tidak.
Maka dalam posisi kau ragu, kau harus ganti. Kenapa orang-orang itu yang pakai celana dalam enak, tinggal taruh celana dalamnya, kemudian ya sholat, karena takut di situ mungkin ada madhi. Rasulullah SAW mengatakan yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dan disebutkan orang yang bisa keluar madhi ini orang yang sehat sebenarnya. Ini hadisnya hadis Ali bin Abi Thalib. Ali malu mau bertanya kepada Nabi SAW. Kenapa dia malu? Karena dia menantu Rasulullah SAW. Adapun wadi disebutkan ialah cairan bening yang agak kental, biasa keluar setelah buang air kecil. Jadi kalau madhi ketika syahwat, jadi bukan kau setelah kencing atau sebelum kencing. Mungkin kau tidak ingin kencing, tapi tahu-tahu ada sesuatu yang lengket. Tapi kalau wadi biasa keluarnya setelah kencing, agak kental, berarti mirip dengan mani. Cuma perbedaannya apa? Bening. Kalau mani butek. Butek kita apa jemaah? Keruh. Nah. Kalau mani butek. Hukumnya wadi sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini Ibnu Abbas mengatakan, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala al-mani wal wadi wal madhi. Amal mani fa huwa alladhi minhu al-ghusl. Kata Ibnu Abbas, mani, wadi dan madhi. Adapun mani yang diwajibkan mandi. Wa ammal wadi wal madhi fa qala ghsil dzakarak aw madhakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Kau bersihkan kemaluanmu lalu kau salat. Selesai. Tidak harus mandi. Ini berkaitan dengan madhi dan wadi. Yang kelima, kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan. Ya, ini kita bicarakan pada beberapa pertemuan di mana ada pertanyaan tentang kotoran burung, ya, kotoran ayam. Ingat, ada perbedaan pendapat di para ulama. Anda perlu sebutkan perbedaan ini. Kenapa perlu disebutkan? Supaya tidak kita ini nggak kaku menghadapi masyarakat di sekitar kita. Kitab Al-Wajiz ini menyebabkan fanatisme di sebagian ikhwan yang belajar kitab ini. Sampai ibu-ibu yang ngaji kitab ini kalau ada perdebatan yang mereka bawa kitab Al-Wajiz. Di sini nggak disebutkan di kitab ini. Seakan-akan semua ilmu itu di kitab ini. Kalau nggak ada di kitab ini, salah gitu. Enggak, belum tentu. Jadi Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala dalam kitabnya ini beliau berusaha meringkas yang menurut beliau itu rajih, itu yang beliau sebutkan. Yang menurut beliau itu lebih kuat. Ingat, anak kata menurut beliau dengan dalil-dalil yang beliau lihat itu kuat. Maka beliau memutuskan tanpa menyebutkan perbedaan pendapat. Tapi Anda perlu menyampaikan hal itu karena di tempat kita tahu madhab yang dipakai di negeri kita adalah madhab Syafi'i. Sehingga kita ketika melihat saudara kita yang mereka berpatokan dengan madhab Syafi'i mengamalkan satu amalan, kita punya ilmunya. Oh iya, memang betul di madhab Syafi'i itu kayak gitu tuh. Cuma mungkin kita bisa sampaikan pendapat yang lebih kuat kayak gini nih, kita bisa jelaskan. Contohnya nanti kita akan bahas masalah tayammum. Di madhab Syafi'i, tayammum itu dengan 2 pukulan, 2 kali mukul tanah, debu. Dan ketika mengusap wajah sendiri, tangan sendiri. Dan mengusap tangan itu sampai ke siku. Sedangkan kita akan pelajari Syekh berpendapat yang lebih kuat, dan itu pendapat banyak ulama, hanya sampai pergelangan tangan. Maka perlu kita menyebutkan hal itu supaya kita nggak gampang-gampang nyalahkan nanti. Melihat orang tayamum sampai siku, Allah, aliran opo gitu. Oh, aliran opo. Ini malah yang kita pelajarin dari dulu, kita kecil kita pelajari itu. Namun ternyata dalil yang lebih kuat mengatakan hanya sampai pergelangan tangan, supaya kita bisa lebih apa istilahnya, lebih toleransi, lebih terbuka menghadapi perbedaan
pendapat dan tidak gampang menyalahkan orang dalam hal-hal yang memang ada ruang untuk beda pendapat. Kita merasa yang kita lihat lebih kuat, kita sampaikan. Kita sampaikan dalilnya ini dan ini. Syekh berpendapat bahwasanya kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan itu yang najis. Dan itu mazhab Hambali juga. Adapun hewan yang dimakan dagingnya maka tidak najis. Di sini disebutkan hadis Abdullah. Ingat, kalau dalam sebuah hadis ada sebutkan dari Abdullah tanpa menyebutkan nasabnya. Siapa Abdullah yang dimaksud? Abdullah bin Mas'ud. Ada 4 Abdullah. Ketika disebutkan 5 sama Abdullah bin Mas'ud, 4 Abdullah ini selalu disebutkan dengan nasabnya. Siapa 4 itu? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Yang keempat Abdullah bin Amr bin As. Itu 4 itu kalau disebutkan dalam hadis mesti dengan nasabnya. Atau Abdullahnya nggak disebutkan, disebutkan ibinnya, An ibni Umar, An ibni Abbas. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud mesti disebutkan Abdullah atau Ibn Mas'ud. Kalau Abdullah berarti dia Ibnu Mas'ud. Supaya kita paham. Di sini disebutkan an Abdillah, dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Qala arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyatabarraz. Nabi alaihi salatu wasallam hendak buang air besar. Yatabarraz itu istilah orang yang ingin ke tempat terbuka untuk buang air besar. Karena dulu buang air besarnya di tempat yang di padang pasir, ya, di mana belum ada toilet seperti sekarang. Dan di rumah Nabi belum ada toilet. Nanti akhirnya ada toilet di rumah Nabi SAW, sehingga tidak perlu lagi keluar. Dan dulu kenapa orang kok memang bukan cuma di negeri Arab ya, di Indonesia pun banyak rumah itu nggak punya WC, nggak punya WC. Untuk mandi ada, tapi kalau mau buang kotoran mesti harus pergi ke sawah ya. Kadangkala di pematang sawah orang subuh-subuh banyak terjebak. Ana rasakan itu subuh-subuh ke sawah, ya Allah, kaki ini masuk ke barang-barang haram itu jemaah. Di sini kata Abdullah bin Mas'ud, ya, Nabi berkata alaihi salatu wassalam, itini bi thalathati ahjarin, datangkan 3 batu buat aku. Dulu air nggak banyak, sehingga kita udah bicara tentang adab istijmar, istinja dengan batu. Istinja itu dengan air, istijmar dengan batu. Nabi mengatakan, datangkan kepadaku 3 batu. Fawajadtu lahu hajarain wa rawthata himarin. Tunggu bentar. Dia mengatakan, aku iya, ini ada salah tulis nih. Himar itu pakai alif. Himar, di sini ditulisnya himarin. Nggak benar. Yang sahih di bahasa Arabnya nih tulisannya himar. Jadi tolong diperbaikin. Nah, himar itu pakai alif, jadi himar, yang artinya keledai. Nah, panjang tuh pakai mat, pakai alif, himarin. Fa'amsakal hajaraini wa tarahadz rawthah. Nabi SAW hanya mengambil 2 batu, 1 butir kotoran keledai yang kering itu dibuang. Beliau berarti beristijmar hanya dengan 2 batu. Ustaz, masa nggak ada batu? Di padang pasir itu jarang batu, malah yang ada pasir. Jadi cari batu susah, kecuali di padang batu. Atau mungkin banyak batu, cuma batunya besar-besar. Masa antum pakai batu? Ya nggak mungkin. Dan Nabi SAW ketika membuang itu kotoran, beliau mengatakan hiya rijis, itu najis. Dari sini pendapatnya kalau yang najis itu kotoran binatang yang tidak halal. Ustaz, tapi mana dalil yang mengatakan kotoran binatang yang boleh dimakan itu tidak najis?
Kan hadis ini tidak menafikan yang lainnya tidak najis, hanya menyebutkan kotoran himar itu najis. Apakah berarti kotoran binatang yang halal dimakan itu tidak najis? Tidak ada penjelasan dalam hadis ini. Inilah buku-buku yang ringkas ini biasanya hanya menyebutkan dalil yang menurut Syekh cukup. Kalau kita ketemu orang yang ngerti dalil, kita katakan enggak, ini Syekh nggak ngerti, ini ada dalil yang mengatakan najis semuanya. Semua kotoran itu najis. Yang mengatakan kotoran binatang yang bisa dimakan itu tidak najis adalah hadis tentang diperintahkannya untuk berobat dengan kencingnya onta. Kencingnya onta. Kita disuruh minum kencingnya onta. Dan subhanallah, anak pernah pesta kencing onta jemaah sama teman-teman di Abu Dhabi. Kita bawa tuh yang hadir kajian, kita kasih tuh. Dan mereka pada minum, sebagian mau muntah minum kencingnya onta, namanya kencing onta jemaah. Ya Allahu Akbar, bukan kecut jemaah, kecut pahit campur aduk juga. Dan antum kalau memikirkan ontanya waktu kencing ya, jadi tambah nggak bisa minum. Tapi itu dianjurkan terapi dengan kencing onta. Dan Nabi SAW melarang kita berobat dengan yang haram. Semua yang najis itu haram, dan tidak semua yang haram itu najis. Jadi kalau kencing itu najis berarti haram, selesai sudah. Tapi kan diperbolehkan. Lalu Nabi SAW ditanya, boleh nggak kita sholat di kandangnya kambing? Antum jangan berpikir, ya boleh aja Ustaz kan, asalkan pakai sejadah. Dulu nggak pakai sejadah. Tanya mau sholat di kandang kambing sudah. Kalau pakai sejadah ya sudah, kotorannya kan tertutup. Tapi berbicara tentang sholat di kandang kambing, Nabi SAW, kalau kau mau sholat, fadhal, sholli fi marabidil ghanam. Maka itu dalil yang mengatakan bahwasanya kotoran binatang yang halal dagingnya untuk dimakan, maka tidak najis. Tapi ingat, pendapat Imam Syafi'i najis. Yang keenam, darah haid. Jadi berkaitan dengan darah haid, apakah yang najis itu hanya darah haid atau darah semuanya secara umum? Ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi Syekh memperkuat yang najis itu adalah darah haid. Ceritanya Asma di sini, an Asma binti Abi Bakar qalat ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haid kaifa tasna. Tanya ini, ya Rasulullah, salah seorang di antara kita bajunya kena darah haid. Kalau ibu-ibu sekarang, dia punya baju banyak, sehingga pertanyaan seperti ini mungkin tidak perlu ditanyakan. Dia bajunya kena darah haid, tinggal dia tanggalkan, dia pakai baju yang lainnya, selesai. Dulu jamaah, nanti akan ada dulu hadis itu yang kita akan baca tentang bagaimana menghilangkan najis darah haid itu. Menghilangkan najisnya. Mereka cuma punya satu baju. Bajunya cuma satu yang dia pakai itu. Jadi kalau kena darah haid, jangan berpikir ya udah kau ganti baju. Mau ganti mana, aku nggak punya baju yang lain. Maka di sini kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah ya. Dulu kita lihat orang cuma punya baju 2 helai, 1 helai. Sekarang Masya Allah tumpukan. Bahkan orang-orang bisa beli sejak masuknya babibu, baju bekas bos katanya. Belum tentu bos yang pakai jamaah. Itu orang semua punya baju yang banyak. Dulu jamaah jarang, kalau bukan orang kaya nggak bisa beli baju. Kaifa tasna? Lalu bagaimana perempuan ini berbuat? Nabi SAW mengatakan tahuttuhu. Yang pertama dia menggosoknya, thumma taqrisuhu, kemudian mengeriknya, digosok terus dikerik, thumma taqrusuhu bil ma, lalu dia mengeriknya dengan air. Artinya setelah digosok ini sebenarnya dibersihkan, dikerik, kemudian dikasih air, thumma tada'uhu, kemudian dia membilasnya, thumma tusalli fihi, lalu kemudian sholat. Ini pertanda kalau darah itu najis. Pendapat lain semua darah najis. Jadi kalau kita kena darah kambing, umpamanya kita mau sholat, ya apalagi Idul Adha, itu darah harus dibersihkan. Itu menurut pendapat yang
yang kuat, tapi Syekh berpendapat darah haid saja. Yang ketujuh, air liur anjing. Udah kita bahas tuh tentang air liur anjing. Dan apakah yang perlu dibilas itu hanya wadah yang dijilatin dengan air liur anjing? Bagaimana kalau baju kita? Bagaimana kalau tubuh kita? Pendapat yang kuat sama semuanya. Najisnya itu tetap yang kita harus bilas. Terus Ustaz, apakah masih harus pakai tanah? Sebagian ulama berpendapat nggak harus sekarang, karena ada yang menggantikan tanah, itu sabun, umpamanya alat pembersih. Akan tetapi jamaah, kalau kita lihat Rasulullah SAW ketika mengatakan dengan tanah, karena memang itu istilahnya apa, kuman-kumannya hanya bisa hilang dengan tanah. Pakai sabun nggak hilang. Wallahu a'lam, ini kedokteran ya. Ana belum mengecek, tapi yang Ana baca bahwasanya memang harus dengan tanah. Walaupun sebagian ulama tadi yang sampaikan mengatakan sabun pun bisa menggantikan posisi tanah. Artinya kalau baju yang kena jilat anjing itu kita masukkan ke mesin cuci, apa perlu kita kasih pasir satu umpamanya satu ciduk gitu ya, apa perlu atau tidak? Jadi memang kita lihat kalau bisa kita bersihkan sebelum dimasukkan mesin cuci, itu lebih bagus. Artinya tempat yang kena anjing itu dibersihkan. Tapi kalau nggak tahu anjingnya itu duduk di sana, dia jilatin yang mana yang kena, maka mudah-mudahan sabun bisa menggantikan posisi air. Tapi terus dibilas sampai 7 kali, sebagaimana dalam hadis ini. Yang ke-8, bangkai. Ingat, bangkai ini najis. Bangkai ialah binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Secara syar'i. Baik dia itu mati sendiri atau nyembelihnya tidak syar'i. Seperti mungkin orang nyembelih ayam dengan dilempar batu. Ada ayam lewat dilempar batu. Aduh, mati eman-eman kata dia. Langsung dia bikin sate, nggak boleh. Itu najis. Kemarin kita ke Papua, Masya Allah. Di Papua itu Ana lihat di airport banyak orang jualan kalung gigi. Ana lihat, Ana dalam hati kepingin ya beli buat Said, mungkin Ana kasih hadiah. Ternyata giginya celeng ya. Iya, yang dipakai orang-orang Papua itu yang putih-putih ya, yang melungker-melungker itu giginya celeng. Baru kasih tahu itu, saat banyak orang nggak ngerti, dia lihat bagus ya, ini antik, dia kasihkan ke sohibnya, sama sohibnya dipakai, nggak tahu najis tuh. Itu dari celeng itu najis dan dia tidak mungkin disembelih secara syariat. Apa mungkin? Enggak, celengnya anak waktu nyembelih bismillah Ustaz. Celeng nggak ada, tetap itu nggak bisa. Barakallahu fiik. Jadi bangkai, ingat, itu najis. Adapun kulitnya bangkai itu bisa dimanfaatkan dengan disama, itu sudah suci. Jadi kalau ada bangkai, subhanallah ya, dulu itu kalau ada bangkai, Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian nggak ambil manfaat dari itu? Bangkai Rasulullah SAW, iya, kalian sama jadi suci. Subhanallah jemaah. Kita itu tidak boleh membiarkan sesuatu untuk syaitan. Banyak di antara kita yang hidupnya itu bersama syaitan. Makanan jatuh, dibiarkan. Aduh, udah jatuh, kata dia. Qala Nabi SAW, amitu anhul adha. Kalian ambil kotorannya itu, dibersihkan. Dan kita lihat Islam ya, tidak serta-merta umpamanya roti jatuh di pasir, oh kau langsung makan, jangan tinggalkan buat syaitan. Nah, tetap dibersihkan dulu. Kalau memang ada ujungnya yang kena pasir, mungkin dibuang ujungnya, sisanya kau makan. Jadi ihris ala ma yanfa'uka. Kata Nabi SAW, kau berusahalah untuk semangat meraih hal-hal yang bermanfaat buat engkau. Apa aja yang bermanfaat jemaah? Terus terang anda lihat di pesawat jemaah, kadangkala sebagian orang non muslim itu, Masya Allah, dia tuh anda lihat kaya jemaah.
Jadi kalau ngelihat jamnya, ngelihat sepatunya, ada orang fulus. Tapi roti yang di pesawat dikasih itu dimasukkan tasnya, air dimasukkan tasnya. Masya Allah, kata dia. Buat sang itu bermanfaat. Mungkin kau bawa, kau nggak makan, kau kasihkan ke orang. Jangan kau tinggalkan, dibuang nanti di sana. Maka kita perlu perhatian dengan mengambil manfaat dari semua hal. Ada bangkai yang boleh, yang tidak najis, yaitu bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang ini ma'ruf ya. Maka jamaah sekali-kali antum makan belalang, sate belalang. Udah pernah makan sate belalang? Insya Allah nanti kajian yang selanjutnya kita minta Bapak Said bikin sate belalang. Nah, banyak di mana? Di daerah di Buluan. Itu dijual jemaah, berkarung-karung antum. Anak pernah dibawain sama mahasiswa itu satu karung itu. Sate belalang itu enggak apa? Enggak najis, itu halal. Dan itu baik untuk kesehatan itu, apalagi buat ibu-ibu itu kayaknya bisa tambah pencolotan ya, karena belalang itu kan bisa loncat-loncat. Nah, kalau makan belalang itu ikan yang jelas lah, ikan. Baik, yang kedua, bangkai yang darahnya tidak mengalir. Bangkai yang darahnya tidak mengalir seperti apa? Lalat, semut, lebah, laron ya. Di sini merujuk kepada riwayat tentang ini. Subhanallah, ada sebuah hadis yang perlu kita renungkan jemaah. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu." Apabila lalat itu kecemplung. Apa bahasa Indonesia kecemplung jemaah? Kecebur. Masuk kecebur jemaah. Iya. Iya. Kelelep ya, bukan ya, ada kadang kala lalat itu kan mau minum tahu-tahu kejebur dia gitu kan, kepleset mungkin dia, lalu masuk ke wadah minum kalian, wadah makanan kalian, ke kuah kalian. Apa kata Nabi SAW? Falyaghmishu kullahu, hendaklah dia mencelupkannya semuanya. Jadi mencelupkan ke semuanya. Kadang-kala kan lalat itu masih di ngambang. Ngambang itu ngapung. Iya, dia ngapung gitu kan, muter-muter. Yang kalian lakukan apa? Falyaghmishu kullahu, kalian celupkan semuanya. Tsumma liyatrahu, kemudian hendak dia buang. Fa inna fi ihda janahaihi da wa fil akhar shifa. Di salah satu sayap lalat itu ada penyakit, ada racun, dan di satu sayapnya ada penawarnya. Dulu dokter-dokter itu nggak percaya. Dokter-dokter mengatakan, mana mungkin lalat dari tempat yang kotor, penuh bakteri, masuk ke teh kita, masuk ke kopi kita, masuk ke kuah yang kita bikin, lalu kita celupkan, kemudian dibuang, dan steril itu minuman. Mereka nggak percaya, tapi kita umat Islam percaya. Yang menyampaikan ini adalah yang diutus oleh pencipta lalat. Allah yang menciptakan lalat itu mengutus Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Dari sini pertanda bahwasanya nggak najis. Kalau lalat najis, iya, nggak mungkin suruh celupkan situ. Karena lalat itu termasuk binatang yang darahnya tidak mengalir. Barakallahu fiik. Jadi kita seorang muslim jangan dibuang. Antum melihat ada lalat, aduh ada lalat, sudah panggil istrinya, istriku ganti tehnya. Oh diganti kata dia. Istri nggak apa-apa, istri bawa masuk, celupkan tuh lalat, lalu keluarkan lagi. Fadhol suamiku. Dia kasihkan ke suaminya. Sudah diganti. Tadi kan ada lalatnya, sekarang sudah tidak ada lalatnya. Barakallahu fiik. Kemudian tulang bangkai. Ini tentang yang dikecualikan beberapa bangkai yang tidak najis. Di sini tulang bangkai, tanduk, kuku, rambut dan bulunya.
semua suci kembali kepada hukum asal yaitu suci. Ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari secara muallaq, di mana ia berkata, Az-Zuhri berkata, Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri seorang tabi'in berkata tentang tulang bangkai, misalnya bangkai gajah dan semisalnya, aku mendapati sejumlah ulama salaf memakai sisir yang terbuat dari tulang bangkai dan memakai minyak rambut yang tersimpan padanya, dan mereka menganggap tidak apa-apa. Seperti umpamanya antum pakai, kita disebutkan gajah, pakai belalainya gajah, belalai bukan belalainya, astagfirullahaladzim, gadingnya gajah. Nah, gadingnya gajah itu najis atau tidak? Tidak. Jadi karena mereka membolehkan, Ahmad menegaskan tidak mengapa memanfaatkan bulu bangkai pun dimanfaatkan, tidak apa-apa. Umpamanya kita mendapatkan bangkainya landa, itu kan orang masih dulu pakai anunya landa itu, durinya landa itu untuk bukan untuk konde, untuk rambut. Rambut itu kadangkala, iya, ibu rambutnya perempuan habis mandi kadangkala disunduk, iyalah pakai itu. Atau itu kadangkala dipakai seperti sisir, itu tidak apa memanfaatkan hal itu. Ini yang dikecualikan dari bangkai. Baik, sekarang kita udah tahu tuh tentang hal-hal yang najis. Lalu bagaimana cara membersihkan najis? Di sini Syekh menjelaskan bab cara membersihkan najis. Beliau mengatakan telah dimaklumi bahwa syariat Allah dan Rasulnya telah memperkenalkan kepada kita eksistensi barang yang najis atau yang terkena najis, dan juga telah menjelaskan kepada kita kaifiyah cara membersihkannya. Ini subhanallah, Islam itu ketika melempar sebuah persoalan mesti memberikan solusi. Jadi Nabi SAW telah menegaskan, dan para sahabat telah menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ada satu burung yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali dzakarolana minhu ilman. Nabi sudah sebutkan tentang ilmunya tuh, tentang bagaimana itu terjadi. Artinya sampai cara masuk toilet, keluar toilet itu diajarkan dalam Islam. Maka ini kesempurnaan Islam. Kemudian Syekh menjelaskan kita wajib ittiba, mengikuti petunjuknya dan merealisasikan perintahnya. Yang mengaku umatnya Muhammad SAW, maka hendaklah mentaati Nabi SAW. Jangan bikin acara masing-masing dia. Cara membersihkan dia punya cara sendiri umpamanya. Kita ikutin yang diajarkan oleh Nabi SAW. Misalnya, manakala ada dalil yang memerintahkan mencuci sampai tidak tersisa bau atau rasa ataupun warnanya, maka itulah cara membersihkannya. Kalau memang nggak boleh ada warnanya yang tersisa, maka itu harus kita lakukan. Karena kita akan lihat ketika membersihkan darah haid, darah itu susah dihilangkan, noda darah itu susah dihilangkan. Artinya wujudnya sudah hilang. Bagaimana dengan sisanya? Kalau dalam syariat itu memang harus hilang, ya sudah, berarti harus digunting atau harus pakai pemutih sehingga hilang. Dan dulu umat-umat terdahulu mereka kalau kena najis pakaiannya, apa yang dilakukan? Digunting ya, nggak bisa disucikan dengan air. Dan ini kemudian syariat Islam. Maka tugas kita hanya mengikuti. Apabila ada dalil yang menyuruh dituangkan atau disiram atau digosok dengan air atau digosokkan ke tanah ataupun sekedar dipakai berjalan di permukaan bumi, maka itulah cara mensucikannya. Kita akan lihat nih, menyucikan najis yang pernah kita sebutkan, bagaimana wanita yang bajunya panjang menyapu tanah kena najis. Bagaimana membersihkannya? Mungkin kalau kita nggak punya ilmu, kita akan katakan ya harus dicuci lah, itu najis. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan nggak perlu dicuci. Bukankah perempuan nanti lewat ke tempat-tempat yang suci, tanah-tanah yang suci? Jadi tanah yang suci itu membersihkan yang najis. Bagaimana dengan sandal kita najis, ada kotoran, apa harus dicuci?
Sekarang ada air pakai keran ya, kita gosok umpamanya, ternyata cukup digosokkan ke tanah. Dari mana kita mengetahui itu? Ya dari Nabi SAW. Kenapa kita disuruh belajar? Agar kita tidak salah kaprah dan tidak serta-merta menggunakan akal kita saja. Kemudian disebutkan, dan ketahuilah bahwa air merupakan pembersih aneka najis yang utama dan pertama. Air itu bisa membersihkan semuanya. Hal ini berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, khalaqallahul ma' tahuran. Allah menciptakan air sebagai pembersih. Ingat, dalam bahasa Arab itu ada wazn fa'ul dan fu'ul. Fa'ul seperti tohur. Fa'ul itu, tohur itu artinya alat pembersih, alatnya. Kalau tuhur itu artinya bersuci. Sebagai contoh, sahur dan suhur. Sahur itu makanannya. Sahur itu makanannya. Sebagaimana tohur itu adalah airnya, disebut tohur. Adapun suhur itu adalah bersaurnya, itu disebut suhur. Adapun sahur itu makanannya. Oleh sebab itu tidak boleh berganti kepada pembersih lain selain air, kecuali apabila ada penjelasan dari Nabi SAW. Jika tidak ada dalilnya, maka tidak boleh, karena beralih dari sesuatu yang sudah dimaklumi sebagai pembersih air kepada sesuatu yang tidak diketahui berfungsi sebagai pembersih, hal itu berarti menyimpang dari ketentuan syariat. Nah, ketentuan syariat artinya kita bikin-bikin sendiri. Islam nyuruh pakai air, Ustaz, ana kayaknya mau pakai Coca-Cola, Ustaz, bersihkannya. Mungkin kau ingin seperti itu. Jika kita sudah memahami apa yang diuraikan di atas, maka di atas maksudnya ditulis. Kadangkala seorang ustaz berceramah, sebagaimana tadi saya jelaskan di atas. Akhirnya jamaahnya ngelihat, di atas di mana? Syekh menjelaskannya. Di atas itu karena tulisan. Tulisan kan ada di atas. Tapi kalau ceramah nggak bisa kau mengatakan sebagaimana di atas tadi ana jelaskan. Itu jamaah bisa ngelihat ke atas semua jamaah. Sebagaimana dijelaskan tadi ya, kalau ketika menjelaskan itu, nah, tugas kita hanya mengikutinya. Yang pertama sekarang, membersihkan kulit bangkai dengan menyamaknya. Selesai. Kulit bangkai membersihkan bukan hanya disiram dengan air, tapi disamak. Sama itu bukan hanya dikasih garam. Sama itu dikasih garam sama dikasih, kalau dulu itu ada ramu-ramuan lah untuk menggosok, menghilangkan lemak-lemaknya itu, sehingga tersisa kulit. Antum orang kalau ngulitin itu kan kadang-kala ikut dagingnya, ikut lemaknya, ikut gajihnya, sehingga perlu dibersihkan. Nah, maka membersihkan itu, menyamaknya, dia jadi suci. Ini kita bicara kulit bangkai. Kulit bangkai itu jadi suci dengan disamak. Tapi yang kedua, membersihkan bejana yang dijilat anjing. Kita udah tahu tuh, maklum, kalau bejana dijilat anjing, kita membersihkan dengan, disebutkan dalam hadis ini, 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Menyucikan pakaian yang terkena darah haid, ya, ini yang tadi kita bahas. Bagaimana menyucikan pakaian yang terkena darah haid, yang tadi dia kerik, dia gosok sama air, kemudian dia bilas, boleh dia sholat. Adapun bekas darahnya itu warna bukan warna darah ya, tapi noda, kelihatan tuh kalau baju putih itu kelihatan ada noda, maka yang seperti itu tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, membersihkan bagian bawah pakaian wanita. Artinya bagian bawah pakaian wanita ini ekornya wanita. Ingat ibu-ibu, ibu-ibu ini kadangkala kalau dalam walimah pernikahan, udah mau azan jangan? Belum. Nah, pakaian wanita itu boleh panjang. Ketika Nabi SAW melarang isbal, melarang memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki, Asma, putrinya Abu Bakar, bertanya, "Mada tasna'un nisa bidhuyulihinna?"
kalau pakaian itu tidak boleh melebihi mata kaki, bagaimana wanita dengan ekor-ekor mereka? Artinya dengan pakaian yang panjang itu. Kata Nabi SAW, yudnina shibran, dia panjangkan 1 jengkal. Artinya dari pertengahan betis 1 jengkal. Karena izratul mu'min nisfus saq, sarungnya seorang yang beriman itu setengah betis. Maka wanita boleh memanjangkan 1 jengkal dari setengah betis. Apa kata Asma? Idzan tabdu aqdamuhunna, kalau cuma 1 jengkal akan kelihatan kakinya. Kata Asma, idzan yudniya dzira'an, kalau gitu boleh wanita itu memanjangkan 1 hasta. 1 hasta nih, wala yazidna, dan tidak boleh nambah. Sedangkan kalau di pernikahan, antum melihat perempuan itu ekornya sampai 3 meter, nyusahkan orang satu kampung. Oh, ada yang pegang sini, pegang, ya Allah jemaah. Nabi melarang hal itu. Nabi melarang. Tapi itu kita kadang-kala tidak peduli dengan larangan Rasul SAW. Dan perempuan yang pernikahan itu, yang kemanten itu dengan pakaian yang panjang umpamanya, apa nyaman dia pakai itu? Ibu-ibu anda mau tanya, ibu-ibu yang pernah pakai itu, yang pakai 5 meter kadang-kala, nyaman pakai itu ibu-ibu? Enggak nyaman, cuma dipaksa aja dia. Ya Allah, jalannya udah berat, dia kepingin loncat sudah tinggalkan jamaah itu. Barakallahu fiik. Jadi ingat bagaimana wanita melakukan dengan ekor dia. Dzuyuluhunna. Nah, ini yang iya. Jadi di bahasa Arabnya itu memang tadhiru dzaili thawbil mar'ah, ekornya pakaian wanita. Jadi pakaian itu kalau panjang seakan-akan ada ekornya. Bagaimana membersihkan? Nabi SAW nih, Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, dia mengatakan, inni imra'atun utilu dzaili, aku wanita yang memanjangkan ekorku, fa'amshi fil makanil qadir, kemudian aku kadangkala lewat di tempat yang kotor, tempat yang najis. Faqalat Ummu Salamah, ini orang bertanya kepada Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhu ma ba'dahu. Yutahhiruhu ma ba'dahu. Tanah yang setelah tempat najis itu akan membersihkan najisnya. Jadi tidak perlu air. Tapi kalau kau mau bersihkan pakai air, fadhal. Kita udah sepakat bahwasanya alat pembersih yang utama adalah air. Kenapa kita tidak pakai air? Artinya boleh hanya dengan berjalan di tanah yang suci, karena ada hadis. Dan seorang mukmin sami'na wa ata'na. Taib yang kelima, menyucikan pakaian dari air kencing anak kecil yang masih menyusu. Jadi anak kecil itu ada yang masih menyusu, ada yang menyusu sambil makan, berarti dia sudah makan. Tapi ada yang cuma menyusu saja. Bagaimana menyucikan anak kecil yang masih masih menyusu? Dan di sini disebutkan an Abi Samah, dari Abu Samah. Subhanallah jemaah. Ini terjemahannya. Terjemahannya an Abi Samah pakai ain. Untuk melihat. Sama pakai ain, di buku aslinya pakai ha. Abi Samah. Dapat? Iya, sama. Dari terjemahan bahasa Indonesianya betul, sama. Tapi ketika nulis ulang jadi sama mereka. Khadimin Nabi SAW, qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, yughsalu min baulil jariyah, dicuci pakaian atau badan yang terkena kencing anak perempuan. Wa yurashu min baulil ghulam, dan cukup disiram dipercik air dari kencing anak laki-laki. Jadi kalau anak perempuan dicuci, tapi kalau kencingnya anak laki tinggal dipercikkan, disiram, selesai sudah. Itu bedanya dengan, ingat, ini bayi, bukan bayi, apa istilahnya, bukan balita juga. Jadi bayi yang masih belum 2 tahun, yang masih hidup menyusu dengan orang tuanya, belum masuk makanan lainnya.
Kemudian membersihkan pakaian dari air madhi. Bagaimana? Di sini Nabi SAW mengatakan, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in. Cukup buat engkau ambil setelapak tangan air, fatambahu bihi, lalu kau tuangkan pada pakaian yang terkena madhi tadi. Kau siramkan, tuangkan, selesai. Tidak perlu dikerik atau diapakan. Itu untuk madhi. Yang ketujuh, membersihkan bagian bawah sandal. Ya udah dibahas tadi dengan menggosokkan sandal itu di tanah atau di pasir, maka dia boleh sholat dengan sandal itu. Ingat, sholat pakai sandal ini antum kalau mau praktekkan di tempat-tempat yang memang yang mungkin antum lagi ke pantai, lagi ke gunung, antum mau sholat sama teman-teman tidak di dalam masjid, antum pakai sandal. Mau sholat sedang di mana? Di halaman ya. Antum sholat pakai sandal, jangan di sana dilepas lagi sandalnya. Atau ketika sholat id, sholat idul fitri atau idul adha, kan kebanyakan di lapangan. Antum nggak perlu pakai, baru sudah ada perlu bawa sejadah antum. Ya sudah, antum sholat pakai apa? Pakai sandalnya dan alasnya tanah. Kita kan nggak mau jamaah. Kita nggak terbiasa sholat harus pakai sejadah. Kalau alasnya pasir atau alasnya kita kebetulan dapat di jalan, ya sudah bismillah. Ketika tidak ada najis, kau sholat di sana. Jadi pakai sandal, tapi ingat kalau mau sholat pakai sandal, dilihat dulu bawah sandalnya ada najis atau tidak. Yang kedelapan, menyucikan tanah atau lantai. Ya ini dengan disiram aja. Jadi kalau ada tanah yang kena najis, kita lihat ada binatang yang kencing, binatang najis kencing di sana mamanya, atau kan kadang-kala ada tulisan yang kencing di sini binatang. Tapi subhanallah banyak banget binatang yang kencing di situ jemaah. Itu bagaimana menghilangkan najisnya? Ya dengan disiram aja. Dan agama ini mudah sebenarnya jamaah. Barakallahu fikum. Anak kita cukupkan sampai di sini.